Cinta tadi, Rasulullah semuanya cinta. Saya ini agak jengkel sekarang ada fenomena orang punya ilmu malas kerja. Orang punya ilmu kemudian beralaman, udah saya mau ahli ilmu gak perlu kerja, saya mau jadi pengajar, saya gak perlu kerja. Tadba'man, kamu ikutin siapa? Siapa yang kamu contoh? Siapa yang kamu ikutin? Siapa panutanmu? Rasulullah hasya wa kalla. Kamu gak nyontoh Nabi Muhammad SAW. Kamu gak contoh Rasulullah. Rasulullah hidupnya kerja, 10 tahun kerja, 12 tahun kerja, 25 tahun kerja. Nabi selalu bekerja, seperti yang saya ceritakan seminggu yang lalu. Bahkan di masa tuanya bekerja. Coba kita lihat ajadat kita waslafun sholihun. Kenapa sampai ke Pulau Jawa ngajar? Lah, sampai ke Jawa bukan karena ngajar. Karena apa? Karena berdagang. Tapi ilmunya selalu dibawa. Dengan berdagang, tunjukkan akhlaknya, tunjukkan ilmunya. Masuklah Islam ke Pulau Jawa ini. Tijarah. Kenapa Islam sampai ke India? Tijarah. Karena ulamanya kerja, ulamanya dagang, ulamanya membangun ekonomi, ulamanya keren. Coba kalau kita lihat para habaib tempo dulu, pergi ke majelis bawa sarung 2 kodi, bawa sarung 1 kodi, bawa yang bisa dibawa, jual yang bisa dijual, tunjukkan pada dunia, aku gak pernah ngemis, aku gak pernah minta, panutanku Muhammad SAW. Kerja. Sejak kapan orang punya ilmu kemudian berhenti bekerja? Ya ilah kecuali dia tinggal di pesantren, dikunci gak boleh keluar. Kelas, kamu terlampau pinter ya, jangan keluar. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Nama kaum Sayyidatuna Maryam ini gak boleh kerja nih, dikunci di kamar sampai Nabi Zakaria. Nanti Allah yang jamin makannya, bener dijamin. Min indillah, dikasih langsung dari Allah. Sekarang banyak orang yang ngeluh sama habib, ngeluh sama kiai, ngeluh sama ustaz. Saya udah sholat duha, kenapa tetap melarat? Saya jawab, mentalmu mental melarat. Kok bisa habib? Iya. Kamu belajar sholat duha dari siapa? Dari buku, lah itu salahnya. Belajar sholat duha dari Nabi. Mau tahu Nabi dari ulama. Gimana Nabi sholat duha? Sholat duha dikerjakan di tengah sibuknya masyarakat bekerja. Repot-repotnya sahabat bekerja, sholat duha. Bukan bangun tidur baca wirid tidur lagi, kemudian duha bangun, males wal keset. Ini bukan orang yang mengamalkan duha. Pahala dapat, tapi bukan amal duha ala wajhir Rasul, seperti yang diajarkan Rasulullah. Makanya kalau kita lihat gak ada sahabat pengangguran. Mau nyontoh siapa kita? Gak ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pedagang yang luar biasa. Jadi khalifah masih pergi ke pasar, bawa pakaiannya mau dijual, masuk ke pasar. Khalifah ketemu dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat itulah ditegur, "Mau kemana ya Amirul Mukminin? Wahai Khalifatul Rasulullah, mau kemana engkau?" Maka dijawab, "Ke pasar." Ngapain ke pasar? Cari nafkah untuk anak istri. Cari nafkah untuk anak istri. Kamu khalifah, jangan, waktumu harus 100% untuk negara. Gak usah cari duit lagi untuk nafkah. Urusan nafkahmu coba dihitung, butuhnya berapa, kami kasih gaji dari Baitul Mal. Itulah salah satu bid'ah pertama dalam Islam, menggaji pejabat negara. Kerja. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Coba kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab sejarahnya. Di hadis Sahih Bukhari disebutkan, sampai-sampai Sayyidina Umar itu kencan dengan tetangganya. Hari ini saya kerja, kamu yang belajar sama Nabi ya. Besok saya yang belajar, kamu yang kerja. Gantian. Nanti kalau di rumah kita nongkrong ngobrol bareng, apa yang Rasul ajarkan hari ini kita tukar-tukaran ilmu. Sehari kerja, sehari cari ilmu. Sehari kerja, sehari cari ilmu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Utsman bin Affan, konglomerat. Siapa yang membeli sumurnya Yahudi? Siapa yang kemudian mewakafkannya untuk umat Islam? Menantu Nabi yang satu ini, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang membiayai seluruh usulah pasukan ketika mau perang yang berat? Tidak ada persenjataan, tidak ada kendaraan, 1000 lebih pasukan dibiayai oleh Sayyidina Utsman, senjatanya, kendaraannya, sampai Nabi bersabda, setelah ini wahai Utsman, engkau akan berbuat apapun, Allah ridha kepadamu.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sampai pergi menggadaikan barangnya, menjual di pasar. Lihat, semuanya bergerak, semuanya bekerja. Nadba'man, kalau kita nganggur, kita mau tiru siapa? Akhir zaman ini banyak ibu-ibu rumah tangga pusing, banyak yang kebutuhan ekonomi, tapi suaminya gak punya semangat, gak punya tekad untuk berjuang demi keluarganya. Kalau tekadnya demi Rasulullah SAW, amalkan, pergi ke pasar, dapat duit, nggak dapat duit, taruh, bergeraklah. Al-harokah barokah. Waktu duha 2 rakaat. Seorang sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW, sahabi, ya Rasulullah, saya udah capek nih kerja ini. Naik jatuh lagi, naik jatuh lagi, naik jatuh lagi. Minta solusi, minta solusi. Mungkin yang hadir ada yang ngalami ya. Naik ambil, baru naik dikit brosor. Jangan khawatir, solusinya ada. Nabi udah punya semua. Nabi kita ini top sekali, pas apapun ada. Maka sahabat tanya, Rasul menjawab, loh, emang kamu gak ngamalin amalannya malaikat, tasbihnya malaikat? Nabi heran, kok sahabatnya ada yang seperti ini. Artinya sahabat ini melewatkan satu amalan. Artinya apa? Sahabat yang lain gak lewat amalan ini. Sahabat yang lain gak punya masalah ini. Sahabat yang lain rezekinya lancar-lancar saja. Naik ya naik saja. Kenapa ini naik turun, naik turun, naik turun, sampai mengeluh seperti itu? Maka Rasul bertanya, apa hubunganmu dengan amalannya malaikat, tasbihnya malaikat? Maka dijawab, ya Rasulullah, apa itu? Ajarkan kepada saya. Rasul bersabda, dengan tasbih tersebut seluruh makhluknya Allah diberi rezeki. Burung mendapatkan rezeki berkat tasbihnya malaikat, semut mendapatkan rezeki berkat tasbihnya malaikat tersebut. Jadi kalau kamu baca, kamu juga akan dapat rezeki. Bil makna demikian. Maka sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah? Setelah sholat azan subuh, sholat fajar 2 rakaat. Setelah sholat fajar 2 rakaat, sebelum kamu sholat subuh, bacalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Resepnya sederhana, mudah, murah. Hasilnya coba lihat. Hasilnya coba lihat. Tidak jauh dari hari menjumpai Nabi Muhammad SAW, sahabat pun kemudian datang lagi, ya Rasulullah, saya udah dikasih Allah rezeki yang berlimpah sampai meluber ke tetangga-tetangga saya. Disitulah sifat sahabat. Begitu dapat rezeki, tetangganya dapat rezeki, temannya dapat. Maka Allah kasih dia terus, kasih dia terus. Dan resepnya mudah. Apa itu? Sahabat bekerja, sahabat gak lupa zikrullah, sahabat amalkan amalan Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang-orang tua kita dulu di Surabaya, di Solo, di Gresik, di Pasuruan, di Jawa Barat hidupnya begitu enak sampai ada majelis namanya Rauhah? Apa itu majelis Rauhah? Majelis yang diselenggarakan dahulu ba'dal asr, setelah sholat asar, sebelum maghrib, menjelang maghrib, semuanya duduk, buka kitab, baca kitab, cari ilmu. Kenapa? Karena beliau-beliau jam 10 keluar, jam 10 keluar, jam 11 keluar ke pasar, ke toko, silaturahim, sambil bawa dagangan. Subhanallah, keluarnya cuma sebentar, rezekinya bisa beli rumah, rezekinya bisa jalan-jalan haul kemana-mana, rezekinya barokah melimpah. Tapi kita Masya Allah, hidupnya 24 jam habis untuk dunia. Gak ada yang kita dapatkan dari dunia. Rumah ngontrak gak pernah bisa beli, beli dijual lagi. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Qudwah kita, uswah kita gak kita contoh dengan pas.